Wow, nggak ada yang positif, saudara. Racun, sihir, penyesatan, pembodohan, perusak. Judul renungan yang akan saya bawakan hari ini adalah Pharmakeia, ya. Pharmakeia. Karena topik ini hari-hari ini menjadi sangat geger sekali, ya. Saya mengajak kita membaca pada kitab Galatia 5 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Amin. Nah, saudara, Pharmakeia di Galatia 5 ayat 20, Pharmakeia, saudara, di sini adalah sihir, ya. Sihir. Jadi Pharmakeia itu berasal dari bahasa Yunani, artinya adalah sihir, ya. Jadi Alkitab menyebut Pharmakeia itu adalah sihir. Nah, sedangkan di dalam kamus bahasa Yunani, Pharmakeia itu artinya ada beberapa lagi. Ada tadi sihir, kan? Lalu arti Pharmakeia yang lain di dalam kamus bahasa Yunani adalah racun, ya. Racun, lalu penyesatan, lalu perusak, kemudian pembodohan. Wow, nggak ada yang positif, saudara. Ya, racun, sihir, penyesatan, pembodohan, perusak. Itulah arti Pharmakeia. Dan saudara, Pharmakeia ini menjadi badan yang mengurusi bayangkan, saudara, racun, sihir, penyesatan, perusak, pembodohan, itulah yang mengurus, itulah yang menguasai seluruh yang ada di rumah ular sana. Mengerikan sekali, saudara. Gak ada yang positif. Kata Pharma itu diambil dari kata Pharmakeia. Jadi artinya sendiri sangat mengerikan sekali. Ibu PC beberapa waktu yang lalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, boleh nggak saya terima jus itu? Lalu Tuhan menjawab dia dengan kilat di langit, dengan bentuk tulisan no. Ya. Ketika dia bertanya, boleh nggak saya terima jus itu? Tuhan menjawab no. Seandainya sekarang kita bertanya, Tuhan, masih boleh nggak saya ke rumah? Tuhan juga akan menjawab no. Sama jawabannya, saudara, no. Gitu. Karena dia itu Pharmakeia tadi, saudara. Pharmakeia. Firman Tuhan menyebut dia itu sihir, ya. Racun, perusak, pembodohan, penyesatan. Nah, jadi karena itulah, saudara, kita yang tadinya tidak sakit, ya, kita tidak sakit, tapi kita dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar di jalan, dikejar-kejar di pekerjaan, dikejar-kejar ke rumah, dikejar-kejar ke sawah, dikejar-kejar ke sekolah, untuk dikasih, padahal kita nggak sakit. Coba bayangkan, saudara. Aneh nggak itu? Kita nggak sakit, tapi kita dikejar-kejar, mau dikasih. Coba pikirkan, kalau bukan dari setan, apalagi coba. Kita sehat kok, tapi dikasih obat. Kalau kita nggak terima, ya kita ini kan akan dihukum seperti undang-undang Omnibus Law baru, ya, di pasal berapa itu, 469 atau apa, ya, dikatakan bahwa semua program pemerintah mengenai tidak memerlukan persetujuan dari orang yang akan diinjeksi, gitu. Dan kalau kita menolak itu, di pasal 295 kalau saya tidak salah, akan dikenakan pidana 10 tahun penjara atau denda 500 juta. Artinya kita dipaksa, saudara.
Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa yang seperti itu jelas adalah dari setan. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu seperti itu, mengapa kita masih mau pergi ke sana, kan begitu? Jadi artinya apa? Artinya kita tidak boleh lagi, saudara, ke rumah ular itu. Kita harus pertaruhkan semua ya, agar kita jangan sampai ke sana. Nah, jadi saudara, ribuan tahun manusia hidup dari alam. Ribuan tahun manusia makan dari tanah yang mereka olah. Ribuan tahun manusia berobat dari tanam-tanaman yang mereka tanam. Tiba-tiba saudara, dalam 3 generasi saja kita sudah nggak tahu lagi melakukan itu semua. Kita udah nggak tahu lagi cara menanam makanan. Nggak tahu lagi kita, saudara. Dalam 3 generasi saja kita sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mengobati penyakit kalau bukan dari farmasi tadi. Dalam 3 tahun saja kita sudah nggak tahu lagi melakukan ini, melakukan itu. Kita semua sudah ketergantungan kepada mereka, gitu. Itu yang dikatakan instan ya, serba instan semua gitu. Kita ketergantungan gitu. Padahal ribuan tahun manusia hidup dari apa yang mereka tanam, berobat dari yang mereka tanam. Tiba-tiba dalam 3 generasi saja kita udah nggak tahu lagi apa-apa. Ya, industri farmasi itu mulai berdiri atau dioperasikan, mulai berkembang luas adalah di zaman John D. Rockefeller ya, Rockefeller gitu. Di tahun 1900 sekian lah gitu. Dialah yang mengembangkan industri farmasi. Dialah yang menciptakan sekolah. Satu lagi kita baca ayat saudara mengenai farmakia tadi. Coba saudara bacakan satu lagi di Wahyu 18 ayat 23. Wahyu 18 ayat ke-23. Dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu. Dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagang-pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Oleh ilmu sihirmu, semua bangsa disesatkan. Ya, karena ilmu sihir di sini saudara, itu kembali teks Yunaninya adalah parmakeia, ya, itu. Jadi Tuhan mengecam parmakeia.